Part 3. Pertemuan yang menegangkan. Sore ini, akhirnya Anjani mengajak putri sematawayangnya bertemu sahabat yang sudah seminggu tidak bersuah. Orang terdekat wanita parubaya dan berparas cantik itu ingin bertemu dengan Devi. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, akhirnya Anjani langsung memperkenalkan Devi kepada sahabatnya yang tidak lain adalah Andini, ibunda Rey. Halo Jeng, baru seminggu gak ketemu, tapi rasanya seperti udah lama banget ya. Andini langsung berpelukan dengan Anjani. Iya nih, kangen ya. Anjani pun melepas pelukan. Ini Devi Jeng. Andini sedikit terkejut melihat Devi berdiri di samping ibunya. Iya benar, kemarin Jeng minta ingin bertemu dengannya. Lebih cantik dari fotonya. Persis seperti kamu Jeng. Cantiknya nurun. Jeng bisa aja. Akhirnya Devi dan Andini berkenalan dan mereka juga saling berpelukan. Andini terkesima melihat kecantikan Devi. Ia sangat bahagia karena telah dipertemukan dengan gadis cantik itu. Kita duduk yuk. Saya udah pesan makan dari tadi. Ajak Andini kepada sahabatnya. Mereka sangat menikmati makanan yang telah dipesan Andini. Sesekali Ibu Rey menatap ke arah gadis yang merupakan anak sahabatnya tersebut. Andini menyukai gadis bermata sendu itu. Tiba-tiba dirinya langsung teringat kepada putra sematawayangnya. Ia pun langsung mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya, lalu segera menghubungi Rey. Kamu di mana? Andini langsung melontarkan pertanyaan kepada anaknya. Di rumah, Mah. Terdengar jawaban dari Rey. Jemput Mama sekarang ya. Oke, Mah. Mama share lokasi aja. Rey anak yang sangat penurut terhadap ibunya. Andini memiliki tujuan lain hingga meminta Rey menemui dirinya sekarang. Ia ingin anaknya berkenalan dengan putrinya Anjani. Wanita itu tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa Devi merupakan gadis yang telah menyebabkan Rey patah hati. Nelpon siapa Jeng? Tanya Anjani. Anak saya Jeng. Saya minta dia ke sini. Sekalian mau kenalin ke Devi. Orangnya ganteng, penyayang, dan penurut sama orang tua. Andini mencoba membanggakan putranya di depan Devi. Sayang, anak tante Andini mau dikenalin tuh ke kamu. Anjani menggoda putrinya. Apaan sih Mi? Wajah Devi memerah seketika. Mau ya? Kenalan sama anak tante. Andini memegang tangan Devi. Devi hanya tersenyum mendengar permintaan sahabat ibunya tersebut. Tidak sampai 10 menit, Rey pun tiba di tempat tujuan. Devi sontak kaget dan langsung berdiri dari duduknya. Kamu? Ia menunjuk ke arah Rey. Cantik? Rey masih tetap dengan sebutan yang ia berikan kepada Devi. Andini dan Anjani sangat heran melihat putra dan putri mereka yang sudah saling kenal. Kedua wanita parubaya itu merasa bahagia karena bukan hanya orang tua yang sudah bersahabat, tetapi anak-anaknya juga. Kalian udah saling kenal ya? Tanya Andini kepada Rey. Dia gadis yang Rey ceritakan, Mah. Rey dengan senyum kebahagiaan melirik ke arah Devi. Wow, gak nyangka ya. Ini namanya jodoh Jeng Anjani. Andini dengan semangat mengucapkan kalimat itu kepada Anjani. Jodoh? Maksudnya apa Jeng? Anjani tidak mengerti maksud ucapan sahabatnya itu. Devi merasa sangat kesal mendengar penuturan Andini. Ia segera melangkah, lalu meraih tangan ibunya. Kita pulang yuk Mi. Devi benci lihat cowok ini. Gadis berkulit putih itu menunjuk ke arah Rey. Kok pulang sayang? Kenapa benci dengan anak tante Andini? Anjani heran mendengar pengakuan putrinya. Devi kesal sama dia Mi. Dia itu nyebelin. Devi makin menunjukkan wajah tidak bersahabat di depan Rey. Andini akhirnya tidak tinggal diam. Dia pun meminta Rey duduk di sampingnya.
Ray, coba jelasin ke Mama, kenapa Devi membenci kamu? Andini membutuhkan penjelasan Ray. Ray juga bingung, Mah, kenapa Devi membenci Ray. Devi langsung berjalan ke arah Ray sambil menggerakkan jari telunjuknya. Kamu jangan sok polos ya. Aku gak ngerti apa maksud ucapanmu, Siantik. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Apa salah jika aku memiliki panggilan khusus untuk gadis yang kau puja? Stop, diam kamu. Aku tidak mau lagi mendengar apa yang keluar dari mulutmu. Devi akhirnya melangkah, lalu pergi dari tempat itu. Sebelum langkah Devi jauh, Ray berusaha mengejarnya, lalu meraih tangan gadis itu. Mereka masih saling berdebat. Andini dan Anjani sangat senang dan merasa lucu melihat tingkah putra dan putri mereka. Kedua sahabat itu bertatapan dan tersenyum seolah-olah menyimpan makna yang tersembunyi. Devi makin jauh meninggalkan tempat pertemuan ibunya dan Andini. Tetapi Ray tidak tinggal diam. Ia mengikuti langkah gadis impiannya itu. Pergi, ngapain ngikutin aku? Devi makin kesal melihat tingkah Ray. Aku gak mau ninggalin kamu sendirian. Jangan sok kenal dan sok perhatian. Siapa kamu? Apa hakmu untuk ngikutin aku? Aku Ray, laki-laki yang akan mengajakmu duduk di pelaminan. Berhenti mengeluarkan kalimat itu lagi. Aku membencimu. Tapi aku mencintaimu. Devi terkejut mendengar pengakuan Ray. Ia tidak mengerti kenapa laki-laki yang ada di hadapannya selalu berusaha membuatnya bingung. Ia mengenal Ray sebagai mahasiswa yang sudah beberapa bulan terakhir ini sering mengusik hidupnya. Hampir setiap hari, laki-laki itu mengganggu dan menggodanya di kampus. Gadis berparas cantik itu tidak mengerti dengan apa yang ada dalam pikiran Ray. Ia tidak paham kenapa laki-laki yang saat ini sedang bersamanya selalu mengucapkan kata duduk di pelaminan. Devi tidak terima dengan perlakuan Ray yang sangat aneh menurutnya. Hari ini, laki-laki itu juga kembali membuatnya makin bingung karena dengan mudah mengeluarkan pengakuan cinta dari mulutnya. Ia tidak tahu apa tujuan Ray sebenarnya. Perbuatan laki-laki tampan itu membuat dirinya harus banyak berpikir dalam beberapa hari ini. Devi berpikir jika memang Ray serius mencintai dirinya, kenapa tidak bersikap baik, bukan menunjukkan sikap yang membuatnya kesal dan kecewa. Apakah Devi akan mencoba membuka hati untuk Ray?